Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali lagi soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang berjumlah 5 soal. Nah, di sini saya akan bahas kupas tuntas 5 soal tersebut. Let's check it out. Topik kali ini tentang profesionalisme, yaitu kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Soalnya itu adalah dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Akan tetapi, Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda adalah, sikap kita harus gimana nih? Kita tengok opsi A. Berterima kasih kepada dosen karena telah memuji Anda sebagai seseorang yang bertalenta. Bisa jadi sih, tapi kalau hanya sekedar berterima kasih tanpa meningkatkan lagi talenta kita ini kayaknya kurang tepat deh, karena nggak sesuai sama topik yang di atas. Jadi yang A kayaknya sih kurang tepat ya. Kita tengok opsi B, menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Nah, yang B ini sesuai dengan topik soal dan makna soal juga nih. Kita simpan dulu ya yang B. Yang C, bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Bisa jadi juga sih. Simpan dulu aja ya. Yang D, bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. Yang D ini kurang cocok ya. Soalnya kan berarti kita selalu mengandalkan dosen nih. Kitanya nggak mau inisiatif mengembangkan sendiri gitu. Kan otomatis dosen itu pastilah sibuk orangnya. Gak mungkin selalu mempunyai waktu luang untuk kita. Jadi opsi D ini saya rasa kurang cocok ya. Kita lihat opsi E, menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Bisa jadi sih, tapi kalau sebisanya ini kesannya itu gak sesuai sama maksud soal dan topik soal nih. Kan topik soalnya kan kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Jadi kalau perlombaannya itu hasilnya sebisanya, berarti kita ini nggak mencoba berusaha semaksimal mungkin gitu, biar ada atau biar menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi apa nih jawaban kalian? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi B, disusul dengan opsi C, D, A, dan E. Pembahasannya adalah topik kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Selalu berkeinginan untuk berusaha meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri. Kerja keras dan sangat kompetisi atau kompetitif gitu ya. Jadi opsi yang paling tepat itu opsi B. Yang tadi tuh B itu apa tuh? Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Nah, dengan opsi B ini berarti kita itu mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belajar berkelanjutan, dan kita juga secara tidak langsung ini topik ini itu mengandung makna semangat berprestasi juga loh. Gitu ya Sobat Nipers. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Topiknya masih sama kayak soal yang sebelumnya ya. Saya ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga saya mengadakan acara besar di rumah. Tindakan saya adalah ngapain ayo?
Kan di soal itu kita udah ditugasin untuk mengikuti acara seminar ya, di luar kota pisan. Nah, namun di waktu bersamaan itu ada acara keluarga kita, yaitu mengadakan acara besar di rumah. Nah, gimana nih tindakan kita? Nah, kalau soal kayak gini itu kita harus tetap prioritaskan pekerjaan kita ya, sesuai dengan opsi-opsi yang lain juga nih, yang sekiranya paling cocok dengan maksud dari soal. Intinya kalau soal yang antara memilih satu dari dua, kita harus lebih memprioritaskan pekerjaan kita, gitu ya kawan-kawan. Jangan lupa juga kita harus melihat opsi-opsinya nih, jangan sampai kita terkecoh. Kita tengok opsi A ya, tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga. Nah, kalau yang A ini ada skala prioritas untuk sebuah pekerjaan kita. Pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Nah, yang A ini saya rasa cocok ya dengan maksud soal, karena udah jelas nih. Kita memprioritaskan pekerjaan kita dan mencoba memberikan pengertian ke keluarga kita, atau menjelaskan sesuatu itu bahwa pentingnya pekerjaan kita saat ini, yaitu mengikuti acara seminar keluar kota. Nah, kalau pekerjaan kita dirasa sangat penting, pasti keluarga kita juga bisa memaklumi lah gitu. Coba kita tengok opsi lain dulu ya. Yang A kita simpan dulu. Kita coba tengok opsi B, yaitu meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. Saya rasa yang B ini kurang cocok juga sih, karena kan di soal juga udah dijelaskan kalau yang ditugaskan itu adalah kita sendiri. Nah, berarti yang punya tanggung jawab juga kita sendiri. Nah, mau gak mau, kalau kita udah ditugasin, kita itu harus berkomitmen pada tugas tersebut. Jadi, skala prioritas pekerjaan itu yang paling utama gitu ya. Jadi kalau meminta salah seorang rekan kerja yang lain untuk menggantikan tugas kita, itu kurang cocok ya. Kita tengok opsi C, meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Ini juga kurang tepat karena tidak memprioritaskan pekerjaan kita yang udah ditanggungkan kepada kita. Yang D, berangkat seminar setengah hari. Dia juga udah jelas kurang tepat, karena secara tidak langsung itu kalau kita berangkat seminarnya setengah hari, berarti kita itu bekerja tidak secara maksimal atau tidak menjalankan tugas secara totalitas. Secara kita kalau ditugaskan harus totalitas, harus selesai dari awal sampai akhir, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Yang E, berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang. Nah, ini udah jelas, jangan dilirik, udah salah banget ini yang E. Sekedar absen terus udah pulang cepet, bolos gitu, nggak boleh ya. Jadi apa nih jawabannya? Oke, 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi A, disusul dengan opsi B 4 poin, D, C, dan E. Pembahasannya adalah topik kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Indikasi seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan yaitu tidak protes jika ditugaskan untuk mengikuti seminar atau pelatihan dan gemar mengikuti pelatihan pengembangan diri. Nah, di situ di pembahasan dijelaskan tidak protes. Berarti kalau tidak protes, nah kita itu ya udah, kalau udah ditugasin gitu ya harus mau, udah resikonya. Kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen dengan tugas-tugas kita sebagai karyawan gitu ya. Itu ya sobat Nipers. Jadi kalau seorang calon ASN atau calon abdi negara itu, ya kita kalau udah tugasin ya udah harus siap, nggak boleh nggak siap. Udah komitmen kita dari awal. Kalau nggak siap, kita jangan pernah daftar gitu, jangan pernah mau jadi seorang ASN atau seorang abdi negara atau seorang karyawan gitu. Jadi harus siap nggak siap harus siap.
Lanjut ke soal berikutnya. Saya merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Saya merasa hambatan saya dalam melanjutkan pendidikan adalah dana. Maka saya harus ngapain nih? Di soal itu permasalahannya itu dia itu pengen lanjutin pendidikan tapi dananya itu kurang atau perekonomiannya itu kurang baik. Jadi apa yang harus kita lakuin nih kalau dalam posisi kayak gini? Yang A, mengurungkan keinginan. Kalau mengurungkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan saya rasa kurang tepat ya. Berarti kalau kita pilih opsi A, berarti secara tidak langsung kita itu nggak mau berusaha dulu atau tidak mau bersakit-sakit dahulu gitu. Atau kita kesannya itu mudah menyerah, gampang putus asa, gak punya semangat untuk optimisme, untuk lebih baik lagi, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi yang A kurang tepat ya. Yang B, meminta orang tua untuk menyekolahkan. Yang B bisa sih, tapi kan di soal udah dijelaskan hambatan kita ini kan adalah dana. Nah kalau dananya kurang kan berarti dari orang tua juga berarti pendapatannya kurang. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk kedua orang tua kita untuk menyekolahkan kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena ya dana kita, perekonomian kita itu kurang baik atau tidak stabil. Jadi kita sendiri yang harus bisa mencari solusinya, bukan semata-mata harus orang tua kita. Coba tengok yang C, bekerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikan. Ini bisa jadi sih. Kita tampung dulu ya. Poin. Opsi D, mencari beasiswa yang bisa membuat saya melanjutkan pendidikan. Yang D juga bisa jadi mencari beasiswa. Masuk akal juga kan? Ini kan mencoba mencari solusi sendiri. Sama dengan kayak poin C, kita berusaha walaupun kita belum tahu hasilnya itu gimana, seenggaknya kita itu berusaha dulu semaksimal mungkin untuk memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Yang E, mencari orang tua asuh yang mampu membiayai saya. Aduh, yang E jelas salah ini. Gak boleh ya mencari orang tua asuh. Kita durhaka dong sama orang tua ini. Orang tua kita masih ada, masa kita harus mencari orang tua asuh yang lain demi menyekolahkan kita? Enggak ya, jangan dipilih. Berarti antara C dan D. Apa nih jawaban kalian? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi D. Disusul dengan opsi C, B, A, dan E. Topik kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Indikatornya adalah berpikir maju dan tantangan untuk maju, yakni dengan mencari beasiswa untuk tetap melanjutkan pendidikan. Gitu ya, yang paling cocok adalah mencari beasiswa. Karena beasiswa untuk pendidikan itu sekarang itu banyak banget. Kalau kita mencari informasinya dengan teliti, dengan semangat, dengan berbagai sumber, insya Allah kita pasti mendapatkan infonya. Jadi nggak ada kata alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Sekarang beasiswa udah banyak banget. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini topiknya tentang jejaring kerja, yaitu kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini berarti bekerja dalam tim ya. Soalnya itu adalah, hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda gimana nih? Oke, kita tengok opsi A.
mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Bisa jadi data tampung ya. Yang B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Kalau mencari dukungan dari ketua rapat, saya rasa kurang tepat ya. Karena dari topiknya aja, kita itu kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Berarti secara tidak langsung itu, kalau dikaitkan dengan permasalahan soal itu kan, kita udah menyampaikan ide gagasan kita. Tapi ide gagasan kita itu kurang disukai oleh rekan-rekan lain. Jadi gimana nih agar ide gagasan kita itu masih bisa dikemukakan gitu. Jadi yang B nanti kurang tepat ya. Kita lihat opsi C dulu, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, ini bisa jadi karena di sini itu di opsi C itu ada poin-poin untuk bekerja sama dalam kelompok. Kan di sini ada kata untuk memadukan gagasan yang Anda punya ke rekan divisi lain. Bisa jadi. Yang C tampung dulu. Yang D menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Bisa jadi sih. Tapi kalau masih bisa diusahakan dengan ide yang ada tadi, kenapa harus mengganti yang lain dulu? Kan belum tentu kan rekan-rekan yang lain juga itu tidak suka dengan ide kita. Jadi yang D kurang tepat kayaknya sih. Kita tengok dulu yang merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Yang bisa jadi sih. Jadi jawaban soal nomor ini itu apa ya? 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi opsi C, yaitu membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Disusul dengan opsi D, E, A, dan B. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan, bekerja sama dalam kelompok, indikator keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Nah, solusinya itu yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain. Seperti pada opsi C, yaitu menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Gitu ya Sobat Nippers. Ini main hots ya, atau hots banget. Opsi-opsinya mirip ya, agak mengecoh juga. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih sama, topiknya masih sama. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Sikap kita itu gimana? Menurut Anda gimana? Apa yang akan kita lakukan? Oke, kita lihat opsi A. Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Yang A kurang tepat. Kan di permasalahan soal itu kan kita atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan di kantor. Nah, kita itu lagi memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan. Tiba-tiba rekan kerja yang lain ini menyanggah di saat kita melakukan tanggapan. Nah, kita itu harus gimana sih? Itu permasalahannya, inti dari soal tersebut. Yang A kurang tepat ya, karena kurang berhubungan dengan, bukan kurang sih, wajar saja. Jelas ini gak wajar. Seharusnya bisa menghargai dulu lah gitu. Orang yang sedang memberi tanggapan jangan dulu disanggah. Kita tengok opsi B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini adalah hal yang wajar dalam sebuah diskusi. Masih kurang tepat juga sih. Karena belum ada poin-poin yang isinya menghargai sebuah tanggapan
seseorang yang sedang memberi tanggapan tersebut. Yang C harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu berbicara. Nah, yang C ini ada poin untuk menghargai rekan lain yang sedang memberi tanggapan. Ini opsi C kita simpen dulu ya. Yang D, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Ini juga bisa jadi karena dengan dengan angkat tangan kan berarti kita itu ingin berbicara, tapi kita harus angkat tangan dulu, diperbolehkan apa enggaknya kan sesuai dengan yang sedang memberi tanggapan tersebut. Agak lebih bijak juga sih. Kita simpan dulu ya. Kita tengok yang E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Yang E juga jelas salah. Di saat orang lain memberikan gagasan, otomatis sebut itu jangan dulu menyanggah. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Karena disitulah letak cara kita menghargai sebuah pendapat seseorang. Gitu ya Sobat Nipers. Oke, apa nih jawaban kalian? 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi opsi D. Bukan ding. Maksud saya opsi C. Yaitu harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. Disusul dengan opsi D, E, B, dan A. Pembahasannya adalah topik kemampuan bekerja dalam kelompok. Kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita. Berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu, Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah kita sampaikan. Gitu ya Sobat Nipers. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah kata dan penjelasannya masih kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaklumi ya, saya juga masih sama-sama belajar. Jika kalian ada pendapat lain, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next video. Salam pejuang NIP.